merupakan Honda yang sangat populer di Indonesia. Merupakan Honda dengan mesin tercanggih di Indonesia saat ini. Ini adalah Honda CR-V 2.0 RS e:EV. Yes, baru dan hybrid. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, akhirnya masuk Indonesia juga. Masuk Indonesia ya, bukan rakitan Indonesia. Karena saat ini CR-V baru ini CBU. Ya tidak apa-apa, negara lain yang buatin, kita yang nikmatin. CR-V ini sudah generasi ke-6 sebenarnya. Sudah lumayan banyak. Sedikit sejarah mengenai CR-V, ya sedikit saja. Generasi pertama masuk Indonesia tahun 1999. Dulu pertama kali kami lihat, Honda bikin SUV. Kok aneh dan kurus. Tapi sekarang jadi terlihat keren generasi satu ini. Kemudian generasi kedua tahun 2002. Mulai dijual di Indonesia. Dan CKD pula. Ini merupakan CR-V yang paling kami tidak suka bentuknya. Kemudian generasi ketiga tahun 2007. Nah ini bentuknya lebih bagus. Tapi tetap tidak membuat kami suka dengan CR-V. Generasi keempat lahir tahun 2014. Ini bentuknya ya lumayan tapi tetap kami tidak suka. Kemudian generasi kelima lahir di Indonesia tahun 2017. Ini ada miripnya dengan generasi sebelumnya tapi tetap kami tidak suka. Namun ada 7-seaternya dan sudah mulai berturbo. Kami suka turbo dan rasa nyetirnya itu enak, terasa mudah. Semua CR-V itu sudah ada reviewnya di channel Motomobi, ya hampir semua. Ada linknya di description di bawah. Sekarang saatnya kita bahas yang terbaru, generasi ke-6. Persis saat video ini keluar, mobil ini launching di Gias 2023. Mengenai harganya silahkan cek di description, karena akan kami masukkan di description begitu ada pengumuman harganya. Apabila Anda mau lihat langsung silahkan datang ke Gias. Siapa tahu ketemu Om Mobi. Bentuknya sekarang dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya paling bagus, paling sangar, dan paling berteknologi. Yes, paling berteknologi karena akhirnya Honda bermain ke hybrid, elektrifikasi. Sedikit penjelasan mengenai kehybridan mobil ini. Jadi ada dua sumber energi putaran. Dari mesin 2000 cc dengan tenaga 147 PS dan ada juga dari motor listrik. Yang kalau dikombinasi menghasilkan tenaga 207 PS dengan torsi maksimal 335 Nm. Angkanya gurih sekali untuk ukuran CR-V. Menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox eCVT. Padahal sudah ada versi all-wheel drive di luar negeri. Tapi ya pasti lebih boros dan lebih pelan daripada yang front-wheel drive Indonesia ini. Tapi kami menemukan ini di tutup tangki. Bisa RON 90. Bisa pakai Pertalite. Ya gengsi lah kalau pakai RON 90 di Indonesia. Hybrid itu pakai baterai kecil. Ya kecil kalau dibandingkan dengan mobil plug-in hybrid electric vehicle. Karena yang ini hanya 1 kWh lebih sedikit. Kalau dibandingkan dengan hybrid yang ada di pasaran yaitu Zenix 1,33 kWh itu. Kalau misalnya Yaris Cross 0,66 kWh. Karena tidak perlu baterai yang besar-besar amat untuk hybrid. Bisa jalan full listrik kalau baterainya cukup, dan kalau digas agak daleman dikit pasti mesinnya hidup. Baterai ini berlokasi di belakang, ya di bawah bagasi, suatu baterai lithium ion, dan volumenya pasti besar karena mengorbankan row ketiga dan ban serep. Yes, yang hybrid hanya 2 row, tidak kebagian 3 row. Tapi jangan khawatir, apabila Anda memang butuh yang 7-seater, Anda bisa pilih tipe yang satu lagi karena CR-V baru ini ada 2 tipe, yang hybrid dan yang turbo. Untuk yang turbo, secara judul tidak pakai RS, ya bukan minuman dingin, ya, itu air es. Mendapatkan row ketiga dan ban serep full size yang turbo ini. Mesinnya sama persis dengan generasi sebelumnya, 1500 cc turbo dengan tenaga 190 horsepower dengan torsi maksimal 243 Nm. Front wheel drive dengan CVT juga. Dan ini tidak bisa dibilang pelan sebenarnya, tapi ya mesin lama. Apa saja bedanya secara fisik dengan yang hybrid selain jumlah row? Dari luar, velgnya agak sedikit beda finishnya. Logo tidak pakai biru-biru, over fender dan side skirt berwarna hitam.
Tidak pakai roof rail, interior tidak ada jahit-jahitan merah, panel kayu, dan pedal bukan finish model aluminium. Oke, kembali ke CR-V baru hybrid ini. So far yang paling ganteng dengan bahasa desain Honda masa kini. Ya, sesuai prediksi Honda akan bikin desain CR-V baru seperti ini bentuknya. Agak ke Civic-Civican. Secara wheelbase tumbuh 4,1 cm dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sekarang wheelbase-nya itu 2701 mm dan panjang total mobil ini sekitar 4,7 meter. Velg yang dipakai cukup besar juga, 19 inch. Gaya sekali. Dengan ban lebar 235 dan tebal 55% dari lebar bannya. Dengan desain velg yang mata kami itu sudah agak tidak bisa menerima dengan model velg two-tone. Ya, jadi standar banget saja. Moncongnya lumayan sangar. Mudah-mudahan tidak ada pembeli yang masangin strobo pakai plat nomor sipil. Grillnya besar, di tengah grillnya ada logo Honda yang rangkap tugas jadi radar tanpa tambahan gaji. Lampu full LED dengan auto high beam yang lebih pintar karena sekolah. Ada fog lamp LED juga kecil di bawah. Bentuk siluet dari samping lebih maco daripada CR-V generasi sebelumnya. Nah, sekarang belakangnya. Lampunya mirip dengan yang lama, tapi juga mirip Volvo XC90. Sekaligus mirip R3. Ya, tapi tetap jauh kerenan CR-V. Yang kami sangat benci di belakang sini adalah knalpotnya. Yang kanan adalah frame palsu. Lubang knalpotnya ada di dalamnya. Tapi yang kiri benar-benar 100% murni palsu. Kami tidak suka yang palsu-palsu. Oke, kita buka bagasinya. Ini tanpa row ketiga ya, jadi lega sekali. Ini dimasukkan 4 orang, kita tumpuk-tumpuk juga bisa. Kalau mau gelar tikar tinggal lipat jok belakangnya saja. Sayang sekali tidak sempurna rata lantai. Tikernya jadi tidak rata. Ada 12 volt power outlet untuk ngecas handphone rahasia, kaya dengan lampu-lampu agar barang kita tidak hilang di kegelapan. Kanan kiri ada tempat naro-naro. Kemudian kalau kita intip di bawahnya ada tire repair kit. Di balik sini sudah dikuasai oleh baterai hybrid space-nya. Oke, sekarang kita telusuri kabin tempat manusia duduk. Dimulai dari belakang. Wah, manusia yang duduk sini akan berbahagia karena leganya. Jarak dengkul kami dengan jok depan posisi nyetir kami yang tingginya 174 cm lega sekali. Headroomnya juga masih lega, kecuali untuk ibu-ibu dengan kerudung pencakar langit. Ada armrest dengan 2 buah cup holder. Joknya juga cukup nyaman dan masih bisa disenderin lagi untuk bersantai dalam perjalanan. Urusan pendinginan juga aman karena ada lubang AC di tengah. Dan urusan energi untuk ponsel juga aman karena ada 2 buah colokan USB-C. Kalau bertiga di belakang sini bisa rebutan. Untuk Anda yang ponselnya belum USB-C, belum pantas punya CR-V ini. Kepraktisannya ya standar saja. Ada kantong pintu dan ada selipan di belakang jok depan. Ada rasa mewah di belakang sini kecuali panel pintu yang masih ada plastik keras. Oke, sekarang saatnya beralih ke jok depan. Kokpit sangat terasa ke Civic-Civican. Yes, hampir sama persis dengan Civic. Dengan empuk-empuk semua sampai ke door panel. Rasanya kemewahan interior melebihi dari semua generasi CR-V sebelumnya. Ini bernuansa hitam dengan jahit-jahitan merah. Lubang AC-nya yang seakan-akan menyembur dari pinggir penumpang sampai ke tengah menimbulkan rasa dingin yang lebih. Padahal lubang AC-nya jumlahnya biasa saja. Tapi kami suka pengarahan AC ini terasa mahal main-maininnya. Layar tengah lumayan besar dengan puter-puteran volume dan beberapa tombol fisik. Kami suka hubungan fisik. Ya, jari dengan tombol fisik. Bicara soal hubungan, layar ini benar-benar tersambung dengan mobilnya karena di dalam sini juga ada tampilan kehybridan dan banyak setting-settingan urusan kemobilan bisa diatur di dalam layar ini. Untuk urusan audio dan navigasi, ini bisa wireless Apple CarPlay. Untuk Android Auto, kami tidak tahu. Kami tidak pakai Android. Perjalanan Anda juga bisa terhibur dengan audio Bose. Cocok untuk yang suka joget.
Kemudian untuk pengaturan AC, semua dengan tombol dan puter-puteran fisik. Dual zone pula. Dual zone itu mewah, tapi ya CR-V sebelumnya juga sudah dual zone AC-nya. Ini bisa menghindari perkelahian suami istri karena rebutan suhu AC. Dan shifternya standar saja, model geser biasa. Kalau di versi non-hybrid yang paling bawah itu adalah S, karena ini yang hybrid jadi B. Brake. Engine braking pada hybrid sebenarnya regenerative braking. Jadi tenaga putar bisa kembali lagi menjadi energi yang disimpan di dalam baterai. Itulah yang membuat mobil hybrid hemat. Sebenarnya sama saja dengan menginjak rem sedikit, tapi dengan ini bisa lebih jarang kaki berpindah dari pedal gas ke pedal rem. Bicara soal rem, ini pakai rem tangan jari dengan auto hold dan ada driving mode-nya. Ada 3 pilihan, Eco, normal, dan sport. Eco kalau lagi bokeh, normal lagi biasa saja, dan sport kalau lagi kebelet. Wah, ini ada hill descent control juga untuk turunan buat orang yang malas ngerem. Setirnya ini bulat, berbalutkan kulit yang minjem juga dari Civic, bukan hanya dashboardnya. Seperti normalnya setir mobil. Kegiatan jempol kanan Anda untuk urusan cruise control dengan adaptive cruise control. Jempol kiri Anda bisa berkegiatan untuk urusan audio. Sisa jemari lainnya jangan khawatir, bisa juga berkegiatan untuk pedal shift. Tapi ini pedal shift bukan untuk ngoper gigi, tapi untuk mengatur seberapa kuat regenerative brakingnya. Macam mobil listrik saja. Ya, ini setengah listrik. Combination switch sebelah kanan untuk urusan perlampuan. Dan ada tombol untuk menampilkan kamera blind spot kiri. Mobil ini tidak ada kamera 360. Baru sadar. Kenapa pula zaman modern ini tidak ada kamera 360? Combination switch kiri untuk urusan perwiperan. Dua-duanya ada autonya, wiper dan lampu. Cocok yang suka lupa nyalain lampu di malam hari. Heran, masih ada saja yang suka lupa nyalain lampu. Instrumen cluster juga seperti minjem dari Civic, suatu layar yang tidak sampai ujung kanan kiri, tapi ini sudah cukup besar. Bisa diubah-ubah tampilannya dan kaya akan informasi. Ada juga tampilan hybridnya biar ingat kalau lagi nyetir mobil hybrid. CR-V ini juga ada head-up display-nya, menampilkan kecepatan, biar nggak kengebutan. Sisi kanan ada start-stop engine button. Ada 2 tombol kosong di sini, kami tidak suka tombol kosong. Rasanya jadi ingin isi tombol itu, tombol apa ya? Tapi ini jadi satu wilayah dengan tombol power tailgate dan stability control. Kalau kita melihat ke atas ada panoramic roof, kaca yang bisa dibuka untuk keperluan kampanye. Dan ini bukannya bisa ditilt juga. Dengan kaca bisa langsung melihat bintang di langit. Bisa ditutup juga kalau tidak mau melihat bintang. Ya, sebenarnya bintang juga sudah jarang terlihat di Jakarta karena terlalu terang dan karena polusi. Ada spion tengah yang tidak auto day night, tempat kacamata yang kadang kita lupa kalau naruh kacamata di situ. Nah, bicara soal kepraktisan. Pegangan untuk nutup pintu bisa naruh sesuatu, kantong pintu juga lega bisa naruh botol. Ada tempat naruh sesuatu lagi dan wireless charger. Ada 12 volt power outlet, USB biasa dan USB-C. 2 buah cup holder dan tempat naruh bullpen mungkin ini. Di dalam konsolnya juga lega. Bisa sekalian jadi armrest juga ini konsol, nyaman. Kemudian lacinya tidak besar-besar amat. Kepraktisan mobil ini kami nilai normal, biasa-biasa saja. Kemudian bagaimana dengan posisi nyetirnya? Electric seat kanan kiri, tapi yang kiri tidak selengkap yang kanan pengaturannya. Yang kanan bisa diatur naik turun depan dan belakang. Ada lumbar support juga yang bisa diatur posisinya. Setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik. Ini kombinasinya menghasilkan posisi nyetir yang enak. Kami suka Honda-Honda sekarang posisi nyetirnya. Maksudnya mobil ini dan Civic saja sih. Civic baru itu enak secara keseluruhan. CR-V baru ini kami tidak tahu seberapa enak. Yang pasti posisi nyetirnya sudah benar. Mudah-mudahan suatu saat dapat pinjaman mobil tes ini agar bisa menilai mobil ini lebih dalam. Ya, menurut kami ini mobil adalah CR-V yang terbaik. Dan dari generasi awal sampai sekarang CR-V itu selalu laku keras. Yang pasti ini mungkin laku keras juga. Tapi semua tergantung harganya. Apabila Anda mau beli mobil, pastikan Anda mampu. Jangan dipaksakan untuk beli. Ya, ngerti kan maksudnya? Overall mengenai CR-V Hybrid merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang punya CR-V lama ingin ganti CR-V baru, apalagi jadi hybrid. Apabila Anda tidak membutuhkan 7-seater, pastikan ambil yang hybrid karena pasti hematnya.
kami suka hybrid, tapi kami tetap lebih suka full listrik. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.